Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Penyesuaian Pribadi, Sosial, Pekerjaan, dan Keluarga pada Masa Dewasa Dini dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Arsyad, MPSI Psikolog. Yang beranggotakan ada saya sendiri, Jessica Al-Rashid, dan teman saya Nurul Marifah dan Putri Nur Oktaviani. Di sini ada pengertian penyesuaian diri. Dalam penyesuaian diri merupakan suatu proses yang mencakup tingkah laku dan mental di mana seorang individu beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Penyesuaian diri setiap individu berbeda-beda dan tidak dapat disamaratakan. Menyesuaikan diri dengan lingkungan tidaklah mudah, di mana kita harus berhati-hati dan selektif dalam penyesuaian tersebut. Yaitu pengertian masa dewasa dini. Dalam masa dewasa adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja, kemudian menuju masa dewasa. Masa dewasa merupakan masa-masa yang sudah matang untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya dan identik dengan masa pemantapan segala aspek baik secara ekonomis, sosiologis, ataupun psikologis, atau sering juga disebut sebagai masa produktif, yaitu mampu berbuat, bertindak, dan berpikir secara matang. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Ciri-ciri masa dewasa dini. Yang pertama ada menurut Harlock dan menurut Anderson. Menurut Harlock, yang pertama merupakan usia reproduktif, kemudian masa bermasalah, masa ketegangan emosional, dan masa ketergantungan dan perubahan nilai. Lalu menurut Anderson, berorientasi pada tugas, memiliki tujuan yang jelas dan kebiasaan yang efisien, mengendalikan perasaan pribadi, keobjektivitasan, dapat menerima kritik dan saran, dapat bertanggung jawab atas usaha pribadi, dan penyesuaian yang realistis. Penyesuaian pribadi pada masa dewasa dini. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan. Baik, saya ulang. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Keberhasilan penyesuaian diri ditandai dengan tidak adanya rasa benci, lari dari kenyataan, tidak percaya diri, ataupun kecemasan. Dan kegagalannya ditandai dengan munculnya keguncangan emosi, kecemasan, ketidakpuasan, dan keluhan terhadap apa yang dialaminya sebagai akibat dari adanya gap antara individu dengan tuntutan yang diharapkan oleh lingkungannya. Penyesuaian sosial pada masa dewasa dini. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap individu pasti hidup di dalam lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat tersebut terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga dari proses tersebut, suatu pola kebudayaan dan tingkah laku yang sesuai dengan sejumlah aturan, hukum, adat, dan nilai-nilai yang mereka patuhi demi mencapai persoalan hidup sehari-hari.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan tempat individu hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Hubungan-hubungan tersebut mencakup hubungan dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya seperti lingkungan keluarga, sekolah, teman, atau masyarakat luar secara umum. Next. Selanjutnya yaitu penyesuaian pekerjaan pada masa dewasa dini. Bagi sebagian besar orang dewasa muda, terutama mereka yang kurang mempunyai pengalaman kerja atau bahkan bagi yang belum pernah bekerja sama sekali atau masih sekolah, sering mengalami banyak kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang diembannya. Harvey Hurst dalam studinya tentang sikap pekerja terhadap pekerjaannya menyimpulkan bahwa mereka dapat dikelompokkan jadi dua kategori umum, yaitu yang pertama, sikap kerja yang menopang masyarakat, dan sikap kerja yang melibatkan ego. Selanjutnya yaitu penyesuaian keluarga pada masa dewasa dini. Proses penyesuaian masing-masing individu akan mengubah atau menyesuaikan suatu pola perilakunya agar dapat terjalin komunikasi dengan pasangan mencapai kemaksimalan. Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi perkawinan adalah komunikasi. Pasangan yang berbahagia mengaku memiliki suatu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik mencakup keterbukaan diri tentang pikiran dan perasaan kepada pasangan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan perilaku asertif atau asertivitas. Yaitu hasil presentasi dari kami, dari kelompok 10. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.